Keputusan ya, ada yang mau saya sampaikan bahwa di sini ada pertimbangan dari majelis hakim, pertimbangan hukum ya, bahwa tentang 5 maqasidus syar'i sebagaimana telah disampaikan oleh saksi ahli Dr. Haji Muhammad Nurul Irfan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dijadikan dasar pemutus perkara ini, bahwa keluarga yang tepat untuk ditunjuk sebagai pemegang hak perwalian adalah keluarga yang dapat memelihara kemaslahatan anak kelima. Jika dihubungkan dengan pembanding dan terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat terbandinglah yang lebih mendekati untuk dapat menjaga mewujudkan dibanding pembanding. Terbanding maksudnya Pak Haji Faisal memiliki keluarga yang utuh, suami istri, anak-anak kompak, saling menghargai, saling mendukung satu sama lain, kemudian memiliki penghasilan sendiri-sendiri. Ananda Galaskai selalu ceria, sehat, gemuk, sudah pintar ngomong dan sudah pintar makan sendiri, berada di tengah-tengah keluarga terbanding. Yang perlu digarisbawahi adalah maqasidus syar'i yang kelima, yaitu hifzu an-nasl, terbanding yang dapat mewujudkan dan mempertahankan keturunan. Anak Galaskai terhindar dari sebutan anak zina. Itu akan berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak tersebut di kemudian hari. Jadi itu yang menguatkan kenapa Pak Haji Faisal dan Oma mendapat keputusan yang terbaik dan juga menguatkan putusan pengadilan agama tingkat pertama. Nah, untuk keputusannya sendiri saya bacakan. Mengadili, yang pertama menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima standarnya. Kemudian yang kedua menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 3315 Pengadilan Tinggi garing 2021 PAJB tanggal 13 April 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya amar putusan berbunyi sebagai berikut: menolak eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua menetapkan anak bernama Galaskai Adriansyah bin Febri Adriansyah lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 sebagai anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang ketiga menetapkan penggugat 1. Haji Faisal bin Haji Bakar sebagai wali dari anak bernama Galaskai Adriansyah bin Febri Adriansyah dan selaku wali dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam pengadilan. Yang keempat menetapkan anak bernama Galaskai Adriansyah bin Febri Adriansyah lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 berada di bawah pengasuhan atau hadonah para penggugat dalam kurung Haji Faisal bin Haji Bakar dan Ibu Dewi Zuriati bin Haji Zuhir binti Haji Zuhir sebagai kakek nenek anak tersebut dari pihak ayah, dengan kewajiban tetap memberi akses terhadap tergugat sebagai kakek anak tersebut dari ibu untuk bertemu anak tersebut. Itu aja. Yang terakhir menolak gugatan penggugat rekonvensi. Berarti ini udah clear terakhir ini. Ya, tidak ada lagi. Di pengadilan tinggi memang sudah diputus. Tapi masih ada upaya hukum lain. Ya kita lihat nanti setelah kita mendapatkan putusan ini apakah ada upaya hukum lain dari pihak sana. Ya kita menunggu. Kalau misalnya memang ada pun, ya saya dan Pak Faisal tetap akan mengajukan perlawanan ya Pak ya, sampai terakhir, sampai inkrah. Karena saya Pak Haji Faisal, Mas Kris, Mas Ega dan juga keluarga Pak Faisal, kita akan memperjuangkan selalu bersama Pak Haji Faisal. Udah ada komunikasi dari pihak pengacara Pak Dodi soal itu Bang Sandi ke Bang Sandi sendiri? Sampai sejauh ini belum ada komunikasi, tapi yang pasti dari Mas Kus ada komunikasi nggak Mas? Ya kalau dari kita semenjak putusan pengadilan agama sebelum banding memang sudah kurang komunikasi. Jadi kita pada prinsipnya menunggu perkara ini inkrah. Mudah-mudahan setelah putusan pengadilan tinggi ini tidak diajukan upaya hukum. Namun kendati ada upaya hukum ya dipersilakan saja. Kita akan ini aja. Pak Haji, komentarnya seperti apa Haji?
Ya Pak Haji, gimana rasanya? Nah, Pagi perasaan Pagi setelah ini sekian lama waktu ini tunggu akhirnya tiba juga nih. Ya, saya selaku perwakilan keluarga tentu merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak lawyer saya yang telah mengusahakan agar cucu saya Gala ini tetap berada di tangan kami, di tangan saya. Dan insya Allah semua kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh pihak pengadilan, oleh pihak hukum, kami tidak akan menyia-nyiakan dan kami akan mendidik dan menjaga cucu ini insya Allah sampai besar. Berharap nggak sih Pak Haji nggak ada lagi tuntutan-tuntutan yang lain, maksudnya udah Martin cukup sampai di sini aja? Harapan Iya, berharapnya cukup sampai di sini aja, dari pihak sana tidak ada lagi gitu. Kalau harapan saya tentu, kalau harapan saya ya Bang Hudi ya, harapan kita ya cukuplah sampai di sini. Tapi kalau umpamanya ada upaya hukum lain lagi, ya tentu saya dan pihak lawyer sudah siap untuk mengikuti permainan itu. Pak Haji siap membuka akses kembali ke Pak Dodi untuk Gala ketemu Dedi, untuk Pak Haji mungkin ketemu sama Dedi nantinya, kan tadi ada peraturan dari pengadilan sendiri. Ya makanya kan kita tunggulah kelanjutan ini untuk berapa hari ini? 14 hari. Nah, kalau seandainya nanti sudah 14 hari tidak ada upaya hukum lain lagi, tentu mungkin arahnya ke situ ya, bagaimana skenario, bagaimana tata caranya, apakah akan diklarifikasi dulu atau bagaimana ya Bang, persoalan-persoalan itu. Nah, mungkin disitulah baru kita akan membuka dialog ya. Berarti harus klarifikasi dulu baru buka Tetap gerbang damai gitu ya. klarifikasi lagi ya kan. Pak Haji ya? Hah? Tetap klarifikasi tetap. Tentu harus supaya clear semuanya tuh, supaya jangan ada Klarifikasi dan mungkin permintaan maaf ya Pak Haji. ya, supaya jangan ada yang tersakiti. Udah lagi? Selesai itu. Pak Haji, tambahan mungkin sedikit agak mengulang Mama. Ini kan Pak Haji akhirnya memenangkan hak waris dari Gala, yang mana sebelumnya kan Dedi sendiri juga punya soal warisan. Nah, yang warisan Gala mungkin berhak atas warisannya Vanessa Angel. Bakal nagih itu atau enggak sih Pak Haji? Ya, contohnya apa? Yang warisan Vanessa Angel yang kemarin yang dulu yang waktu awal-awal diperbincangkan itu yang jadi rebutan. Sebetulnya gini. Jadi untuk masalah perwalian di situ kan disebut tadi sama Bang Sandy bahwa putusan tersebut adalah wali berhak untuk di dalam dan di luar pengadilan. Namun demikian ada dua hal penting di sini. Yang satu masalah perwalian tersebut, dan yang satu lagi adalah membuka akses kan untuk kepada pihak dari sana. Nah, nanti kalau ini sudah inkrah, baru kita buka ruang itu, termasuk masalah wasiat lah, hak warisan lah, apapun termasuk masalah wali setelah inkrah. Kalau belum inkrah sesuai yang disampaikan oleh Bang Haji bahwa kita nunggu sampai inkrah dulu, baru itu terbuka semua. Kalau sudah inkrah semuanya tentu dibuka semua. Tapi dari Pak Haji sendiri untuk saat ini sudahkah merelakan atau masih akan memperjuangkan itu adalah haknya Gala? Seperti yang disampaikan barusan ya, tentu semuanya itu akan dibuka, ya yang harus dikembalikan hak masing-masing itu kepada yang berhak. Kepada yang berhak, berarti Pak Haji masih memperjuangkan untuk Gala ya Pak Haji ya? Insya Allah. Siapa ya saya siap. Oke. Baik, akan ada penjadwalan untuk setelah inkrah untuk pertemuan dengan Pak Dodi sendiri. Kita lihat perkembangan ke depannya. Kita baca dulu ini, kita renungkan bagaimana langkah selanjutnya. Tentu kita melihat situasi dan kondisi perkembangannya. Ya, Jadi tetap menunggu 14 hari ke depan ya Pak Haji? Ya. Tapi kalau dari isi tadi kan mempunyai hak juga kan. Kalau dari isi dari putusan tadi ya, Bang, ada hak ke kakeknya, artinya Pak Dodi punya hak juga untuk temu Gala. Diberikan akses Ya, setelah inkrah. setelah inkrah itu kan. Ya. Pak Haji mungkin ada yang mau sampaikan buat Dedi, mungkin kalau Dedi nonton ini mau apa yang mau sampaikan? Tidak ada yang bisa sampaikan. Apa yang bisa sampaikan? Tadi dua belah pihak tahu ya hasil putusan ini ya. Biasanya kalau prosedur resmi dari pengadilan setelah ada putusan dari pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung disampaikan pengadilan agama akan memberitahukan para pihak termasuk ke kita dan termasuk pihak lawan. Dan setelah diberitahukan itu diterima secara resmi, itu ada jangka waktu 14 hari untuk mempergunakan upaya hukum satu lagi, yaitu kasasi. Itu aja. Bang, kalau lewat dari 14 hari berarti udah hangus gitu Bang? Inkrah Bang namanya. Oh, inkrah. Berarti sudah ya, Mutlak gitu ya? mutlak ya Bang? Bang, ya? Bu Haji, ada yang disampaikan? Itu aja.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Haji lagi menunggu kasus yang di Depok berjalan, bentar lagi mau proses sidang. Oh, saya ramalin ya. Iya. sedikit nih Iya, bentar Bang, lagi. kan terakhir kan kemarin kan wajib lapor ya untuk TM sendiri. Masih ya, wajib masih lapornya. wajib lapor. Kami Seperti apa mendapat sih informasi perkembangannya? Masih berjalan dan lagi melengkapi berkas-berkas bukti-bukti saksi-saksi. Mungkin dalam waktu dekat ini berkas akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan setelah dari kejaksaan akan dilimpahkan ke pengadilan. Kita menunggu sidang dan harapan dari klien kami dan teman-teman yang lain supaya yang bersangkutan bisa dihukum seberat-beratnya. Pak Haji melihat TM yang menjual air mata ke podcast kemana-mana ini gimana Pak Haji supaya minta dimaafkan dan segala macam? Kan air mata kan sudah lama nggak berlaku. Emang laku di pasaran sekarang mah. Dulu awal-awal berlaku air mata bang. Iya, sekarang udah nggak berlaku. Gimana Pak Haji? Makanya saya jual tekstil Tanah Abang. Nggak jual air mata ya? Hah? Nggak jual air mata ya? Jual kan? karena aku sudah tidak mau berkomunikasi dengan Tiara Mal sendiri untuk damai segala macam yang tadi ya. Ya kan hal itu sudah terlewat. Artinya terlewat maksudnya kan udah beberapa kali mediasi sudah. Coba. Berarti udah dikasih kesempatan tadi. Ya kesempatan itu kan semuanya sudah ada, tapi tidak dimanfaatkan, tidak apa ya, tidak dapat kesepakatan. Maka kita lanjut. Bang Sandi ini dihukum seberat-beratnya dalam artian ingin Tiara Malan di penjara supaya jerak gitu ya. Ya kita minta keadilan yang benar-benar yang sudah dirasakan Pak Haji lah selama ini dengan apa-apa yang sudah Ocehan, ya. disampaikan lah. Karena kan bukan hanya satu pihak, satu orang, tapi sudah banyak. Dan pada saat pertemuan kemarin juga Pak Haji juga sudah menyampaikan untuk mengklarifikasi permintaan maaf, tapi juga memang mungkin sudah bulat buat Pak Haji untuk melanjutkan proses hukum ini sampai ke pengadilan. Jadi rasanya seandainya pun nanti ada mediasi pun lagi juga dari pihak Pak Haji mungkin sudah cukup ya Pak Haji. Sudah cukup. Sudah dilewati semua. Hanya harapan dari keluarga, dari opa, dari oma, dari anak-anak seperti tadi saya sampaikan, minta dihukum sesuai apa yang berlaku oleh undang-undang dan seberat-beratnya, dan juga mudah-mudahan tidak terjadi itu terhadap orang lain lagi yang dilakukan sama yang bersangkutan. Tapi udah P21 Pak? Belum. Lagi melengkapi berkas. Kalau nggak salah kemarin Pak Haji juga ada pemeriksaan tambahan ya, sedikit. Ada beberapa saksi yang lagi kita lengkapin. Karena kan di situ ada beberapa ahli juga yang sudah diperiksa menjadi saksi, ahli pidana, ahli bahasa, dan juga ahli undang-undang ITE. Jadi memang tinggal menunggu proses ini dilimpahkan ke pihak kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Di situ kita menjaga ataupun juga mendampingi Pak Haji untuk pada saat nanti pemeriksaan di pengadilan. Bang, berarti dari polisi sendiri berapa lama dari untuk sampai ke kejaksaan? Ada seminggu mungkin waktu? Mungkin kalau dapat informasi minggu depan setelah saksi semua lengkap diperiksa, bukti sudah dilengkapi sama Pak Haji, insya Allah minggu depan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi kalau bukti-bukti dari Pak Haji udah lengkap Pak? Udah Udah semua ya? udah lengkap. Artinya Pak Haji itu nanti akan siap sebagai saksi di persidangan ya? Siap. Termasuk semua yang pernah dihadirkan sama Pak Haji akan hadir di persidangan. Di saksi di berita acara kemarin. Agar ini menjadi pelajaran juga bagi Efek jerah. iya, kejerah kepada masyarakat supaya paham bahwa kita tidaklah sembarang saja berucap dan berkata-kata ya. Artinya sesuatu yang akan kita lempar kepada publik, kepada masyarakat itu memang harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Jadi sehingga ada kelihatan bahwa kita ini hukum itu masih hukum itu di negara kita memang panglima tempat kita mengadu hukum. Kalau kita merasa dirugikan, merasa dilecehkan, kita bawa ke hukum. Nah, kita buktikan sekarang ternyata hukum di negara kita